semuanya, selamat datang di podcast Jaga Jejak. Nah, tempat di mana kita akan membahas dunia maya. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang cyberbullying. Nah, aku Cecilia Nafi Asifa dan bersama dua narasumber saya, yaitu Bagas dan Bagus. Nah, guys, gue mau tanya ke kalian, definisi cyberbullying itu menurut kalian pribadi itu apa? Kalau cyberbullying itu yang ada di media sosial, seperti contohnya ya, contohnya tuh kayak salah satu artis lah, memposting fotonya di sosial media, salah satu sosial media. Nah di komennya itu tuh banyak sekali yang kayak yang membuli-buli dia lah, segala kata gitu, kayak omongannya gitu ya, omongannya lah, inilah gitulah ya. Jadi gitu sih setahu saya sih. Kalau menurut gue sih nggak cuma artis ya, kayak bisa siapa aja. Betul. Kayak iya benar, bully di sosial media gitu lah. Bully sosial media. Kalian pernah nggak sih ngerasain cyberbullying sebagai korban dan sebagai pelaku? Kalau bagi saya saya pernah sih jadi korban. Ya. Jadi kan ini yang ngeposting gitu kan, nah salah satu teman saya tuh kayak tiba-tiba ngatain saya gitu. Ngatain secara tiba-tiba. Ngatain tiba-tiba. Fisik. Nah iyalah fisik. Terus kayak saya kan seneng kan orangnya kan. Iya dong, siapa yang seneng kalau dikatain kayak gitu? Makanya. Terus? Ya udah kan, saya bilang, weh lu jangan kayak gitu loh, makanya gitu. Mama itu jaga. Kayak gitu tuh kita bisa merusak pertemanan. Betul. Terus responnya dia? Terus dia tuh kayak gitu, kayak gimana ya? Dia malah lebih panas. Dia kayak ajakin berantem lah, keluaran lagi. Terus kalau saya tahu apa sih ini? Jagoan kali tuh dia ya? Iya, nggak tahu sih. Emang apa sih? Saya itu kayak gitu dikit marah ya. Kalau misalkan temperamen ya? Nggak tahu juga tuh emang rasa orang kayak gitu kali. Nah habis itu cara penyelesaiannya tuh gimana tuh kalian? Ya kan, ya udah kan, saya mau nggak mau harus samperin kan. Iya. Samperin kayak saya bilangin juga sih, saya sih orangnya sih nggak emosian banget, cuman kan kayak ibarat ngatain doang kan, kayak ya sepele lah, masa cuman kayak gara-gara itu, cuman gara-gara ngatain terus pertemanan kayak putus gitu. Ya tapi kan kalau ngatainnya berlebihan bisa bikin sakit hati. Dia mau nggak kalau dikatain kayak gitu? Iya, dia nggak mau sih, tapi kan kayak kemarin tuh kan kayak bisa lah, pertemanan kan masih lama banget tuh kan, kita pertemanan dari kecil, masa kayak pertemanan dari kecil sampai gede, terus gara-gara kayak gitu dong tiba-tiba putus, kan nggak kayak gimana gitu. Tapi ya dia tetap aja lah, nggak bisa dibilang itu bercandaan. Ya gak sih? Iya. Ya. Korban apa pelaku dulu nih? Bebas. Terlalu. Kalau korban ya gimana ya? Lingkungan gue juga emang kayak gitu. Mau teman mau siapa? Gimana tuh maksudnya? Kayak mau teman ya dikit-dikit mau kata-kata juga ya bodo amat. Dinormalisasikan. Iya. Soalnya kan kayak juga pertemanan kan kayak gimana ya, pertemanan udah lama gitu kan, saling kata-kataan juga kayak udah dibiasa sama kita salah satu kan. Nah, satu sama lain gak ada yang kena mental. Iya. Ya bisa gue bisa jadi korban, jadi pelaku. Mungkin kalau misalkan kayak dia emosi tuh kayak mungkin kayak hidupnya tuh kayak lagi kayak hari ini nih kayak lagi rusak banget tuh, kayak lagi banyak masalah. Kayak kontak di rumah tuh kayak gimana kan, kita kan nggak tahu juga kan manusia kan hidupnya dia kayak gimana. Iya tapi kan nggak bisa dibilang itu hal biasa dan wajar ya. Iya benar. Kalau kayak gitu ya, kalau ke kalian kan emang ke teman. Nanti kalau ke orang lain yang bukan temennya gimana? Kalau itu bisa jaga-jaga aja sih. Bisa jaga-jaga sih. Kalau misalkan kita kelewatan ya bisa jadi kita yang habis. Ya gitulah, bisa gitulah pokoknya kalau kita kelewatan. Iya, kalau kelewatan. Ya, makanya kita tuh harus jaga-jaga dari hati dalam, terus kayak tahan lah, pokoknya. Ya. Sabar ya, lagi puasa soalnya. Ya. Terus kalau sebagai pelaku gimana tuh? Lu pernah nggak? Nggak pernah sih kalau pelaku mah ya. Kalau gue pernah sih. Pernah. Ya, gimana contohnya? paling ke temen doang, kayak dia orang pedean banget gitu. Aduh. Kenapa tuh?
gimana ya, udah mukanya aduh pede banget lagi. Iya. Kayak posting apa-apa di posting di sosmed apa-apa. Hah? Nah gue komen karena kan emang lingkungan gue emang dari dinormalisasi gitu. Iya, Ya, udah. normal banget lah. Iya. Kata-katanya juga mau ke teman mau ke siapa juga. Terus Nah komen aja komen apa sih ya, ngatain lah kayak ya cuman dia nggak baper. ngatain Paling rasis. paling ngatain gue balik nggak baper, paling gitu doang sih. Nah ini gimana? Parah nggak? Iya. Wah, parah. Kalau dijelasin mah mungkin sensor aja kali ya nanti ya. Iya boleh. Oke ya, saya Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus pokoknya parah. respon dia tuh kayak bercandaan aja gitu. Iya, nggak ada baperan sama sekali. Iya. Paling kayak ngatain gue balik, Iya. kayak ngatain gue malah bisa Lebih parah. Iya, parah dia malah iya. ya. Parah. Tapi sadar nggak kalau kayak gitu tuh kalian udah ngelakuin cyberbullying? Iya sadar. Sadar lah pasti semua Minta juga. maaf nggak? Ada bahkan kalau kayak gitu mah. Nggak. Karena kalau kayak gitu. orangnya baper baru kita minta maaf. Ya gitu. Kalau orangnya kata-katain balik nggak usah. Oh, ngapain? Oh, Terus ngapain? kayak gitu tuh hal kata tuh udah maaf-maafan lah. Iya. Kata kalau balik-balikin tuh udah maaf-maafan. Iya benar. Tapi lo mau tau nggak fun fact? Gue juga pernah jadi korban cyberbullying lah. Emang ya? Jadi gue pernah posting foto. Itu posting foto beberapa menit kemudian ada notifikasi kan, Iya. ada berkomentar di foto Anda. Gue buka lah, ternyata foto gue dikomen sama teman gue. Tapi kata-katanya gak ngenakin banget. Kan kalau posting di sosmed otomatis semua orang Iya, bisa pasti melihat, ngeliat. ya Iya, kan? pasti Gak ngeliat. cuma di lingkungan kita aja kan. Iya. Dari Terus gue manapun. disitu malu dong, buat chat pribadi dia lah. Gue bilang bisa nggak dia hapus komentarnya. Terus dia bilang kenapa sih orang cuma bercanda. Tapi menurut gue kan itu nggak sebagai bahan bercandaan ya. Menurut dia bercanda. Hmm. Iya sih. Nah terus akhirnya gue nggak mau debat panjang sama tuh orang. Iya. Gue malah lebih cenderung diemin dia. Ya. Walaupun waktu itu kita ketemu juga gue tetap diemin. Terus gue dibilang baperan lah apalah gitu. Terus gue bodo amat. Nah solusi gue tuh pas waktu itu gue cari juga di sosmed cara menghapus komentar gitu. Iya. Di Instagram, Ada. di sosmed. Ya, terus ada tuh caranya ya udah terus bisa dihapus. Nah, ya udah terus akhirnya hubungan gue sama tuh orang jadi kayak renggang. Kayak baik lagi. Pertemanannya. Iya, pertemanan Iya. baik lagi gitu. Kayak biasa aja gitu. Ya tapi gue dibilang baperan, padahal kan dia yang kurang ajar. Iya. Ya gitulah namanya juga teman. Mungkin itu menurut dia normal kali. Tapi Iya. di lingkungan dia mungkin Iya, normal. mungkin dari Normalisasi lingkungan kan. dia kan Ya. pasti kan kayak itu kan ya kayak udah biasa kalau perkataan kayak gitu mungkin. Nah kan kalau Iya. lingkungan lingkungan itu pasti beda kan Ya, orang-orang. beda dong kan Iya, itu kan makanya. gimana ya itu sensitif banget loh kata-katanya dia Iya. tuh. Di sosmed lagi. Terus ya ada nggak sih solusi kalian buat kayak misalkan ngelihat komentar-komentar negatif gitu, kayak tadi contohnya yang Bagas kasih itu yang kata di artis komennya Oh negatif iya, iya. ya. Solusinya tuh kayak ya kita harus juga bilangin lah kayak komen itu nggak boleh yang kayak Balas balas basi ya pokoknya balasnya satu gitu yang Iya. kayak komen gitu di terus reply ya, ya nah terus kita juga harus kasih komen itu yang bermanfaat juga yang positif lah ya. positif buat itu juga ya buat dia juga Buat pasti kayak- ngajak dia, ya buat membantu dia ke jalan yang positif. Iya, betul. Komentar positif. Jadi kalian kalau misalkan lihat komentar kayak gitu kalian bakal komen yang yang Positif. positif yang baik. Nah, kasih tahu ya. dia ngasih tahu dia contoh lah. Contoh. Nah, terus menurut kalian nih ciri-ciri orang yang menjadi korban cyberbullying itu gimana? Ciri-ciri orangnya? Coba ciri-ciri orang itu dia tuh kayak cenderung misalkan dia kan berprestasi di sekolah nih. Iya. Nah, prestasi itu kayak misalkan kena cyberbullying pasti dia akan turun. Iya. Misalkan dia juara 1 terus jadi juara 2 terus Karena dia orang stres. ya bisa stres, cemas tuh kayak kurang bersosialisasi lah dia kan biasa sosialisasi Introvert lah. ya itulah Introvert. ya itulah singkatannya introvert lah Iya.
Nah kayak gitulah, setahu saya sih gitu doang. Tapi nggak mungkin dari ranking 1 ke 2 turun lebih drastis. Iya pasti mungkin. Iyalah. Mungkin Karena lewat mikirin 5 lah. tentang itu. Iya makanya kan. Terus kalau menurut Bagus gimana ciri-ciri orang gitu? Ciri-cirinya ya itu introvert sih. Introvert. Sama. Jadi introvert. Iya, kayak jadi mungkin kayak yang tadinya rajin jadi males-malesan, kayak Lebih banyak Lebih bengong. baik, Iya, lebih bener. banyak murung dia. iya Iya. itu dia. Kayak Melakukan. iya. Kayak Misalkan, gimana ya? jam istirahat harusnya dipakai Iya. buat makan. Iya. Di kelas. Gitu. Kayak mungkin sering begadang karena mikirin itu, bisa juga kan. Bisa-bisa. Itu aja sih. Terus juga misalkan tiba-tiba akunnya hilang, nggak tahu kemana ya kan? Iya itu bisa juga. jadi, Kayak di band-band banyak tuh orang kan di akun sosial media yang lain tuh yang terkenal banyak tuh kayak ya pokoknya banyak lah sosial media tuh. Cuman gara-gara kayak di komennya tuh yang ngata-ngatain yang gini-gini. Nah mungkin dari kayak orang tuh kayak nggak seneng makanya diblokir akunnya tuh, terus tiba-tiba hilang aja. Kayak itu kadang-kadang stres orang kayak gitu, cuma stres ngurung diri di rumah Iya. mikirin Galau. ya Galau, itulah galau. setahu saya sih itu. Terus dampaknya gimana sih kalau menurut kalian tuh dampak buat korban-korbannya? Dampak maksudnya Maksudnya kan? seperti gimana? Iya, maksudnya kan orang kena cyberbullying terus dampaknya gimana buat psikologisnya? Menurut gue sih dampaknya kayak bisa mungkin dia bisa berlama-lama di kamar, kayak ngumpet di kamar, terus juga bahkan yang paling parah itu bisa bunuh diri. Nah, iya betul. Nah, bisa jadi melukai diri sendirinya. Ya, depresi lah itu. Iya. Udah nggak kuat lihat komentar jahat. Iya benar. Kayak ngelukain dirinya di benar. set lah. Disayat-sayat lah. Iya, kayak alay. Terus menurut kalian ya lebih parah perundungan dunia maya kayak gitu atau perundungan langsung fisik gitu? Kalau kata saya tuh pasti lebih ke arah relief daripada saya yang online gitu. Kalau kata saya sih lebih parah tuh di relief daripada di online. Lo justru harusnya yang cyberbullying dong, karena kan kalau misalkan bentuk fisik ya masih bisa dilawan kan? Ya iya sih, tapi kan kalau misalkan dia kayak orangnya lemah gimana? Kayak mas. Sama juga cyberbullying gitu. Kalau dia orangnya lemah, depresi bisa mengakibatkan kayak gitu. Iya makanya kan. Atau kan kalau misalkan dia lebih ke arah fisik terus kayak pasti juga dia gimana ya mikirnya gitu. Oh setiap main diginin mulu, kalau kayak keluar diginin mulu. Pokoknya dia depresi. Iya pasti. Pokoknya keduanya sama-sama depresi Iya, gitu. Tapi menurut gue juga lebih parah fisik lah. Iya sih fisik. Kalau bisa setiap hari dia kena begitu ya parah itu. Pasti kan kayak kalau orang-orang kayak gitu kan orang-orang kayak ada yang banget kayak sosial media tuh lebih ke itu banget lah. Nah ada yang kagak yang nggak ngerti banget sosial media, jadi kan dia bolehnya tuh di relief sama di sosial media juga kan beda lagi. Gitu. Terus solusi buat ini ada nggak? Solusinya? Ya solusinya. Solusinya mungkin Mungkin bisa dilihat ke kamera karena mungkin yang jadi korbannya bisa lihat dan itu membantu mereka. ya solusinya mau tergantung kayak diri lu sendiri. Lu mau nguatin mental lu apa makin nurunin mental lu? Ya, Lu kalau mau di situ-situ aja iya, gitu kan. capek lu mau di situ-situ Iya. aja mah. Iya. Makanya orang kan kalau kan di situ aja kan nggak bakal bangkit kan. Iya, makanya lu Ada perlawanan gitu. Iya makanya. di mana-mana kan harus direndahin dulu, Iya. baru kuat mental lu. Itu tergantung dari diri lu Diri lu sendiri. sendiri. Udah itu aja sih. Mengalah bukan berarti kalah. Iya benar. Jadi ya mungkin solusi dari aku buat kalian, kalau misalkan kalian kena cyberbullying kayak gitu, komentar-komentar jahat, kalian bisa tutup komentar aja. Jadi kalian nggak bisa lihat komentar-komentar jahat lagi di postingan kalian. Terus juga blokir akun yang meresahkan menurut kalian. Gitu. Yang dengerin aja sih. Iya betul. Jadi lihat. Ya. Lihat lagi. Udah guys, segitu aja episode kali ini. Terima kasih ya Bagus dan Bagus. Iya, sama-sama. Iya. Ya. Sampai jumpa.
Dadah. Semangat ya.